Ya maksudnya menerapkan teknik Pancasila baru menerima proklamasi ya? Iya Pak. Oke oke. Nggak tahu nanti. Laksanakan. Siap, laksanakan. Formasi, jalan.
Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya pertunjukan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disebutlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2026-2027 dilakukan oleh peserta dan pembina upacara. Selamat pagi. Luar biasa. Teman-teman, terima kasih
saya ucapkan kepada seluruh tenaga pendidikan, staf pendidikan yang hingga saat ini masih setia menemani civitas kita Politeknik Industri ADMI, yang kita juga punya tugas mendampingi, menemani, menjadi rekan seperjalanan teman-teman muda yang dipercayakan kepada kita. Tentunya juga saya berterima kasih kepada seluruh calon mahasiswa baru angkatan 24 yang berani mengambil keputusan, berani mempercayakan dirinya untuk dididik, dibentuk dan belajar di Politeknik Industri ADMI ini. Teman-teman, kita sadar pada saat ini tantangannya sangat luar biasa. Rasa malas hadir. Mulai terkikis disiplin, ketidakjujuran, mudah menyerah, bahkan yang cukup menjadi yang perhatian bagi kita bersama bahwa hilangnya rasa peduli kepada sesama. Kita hidup di zaman yang sangat luar biasa, di mana sekali klik atau 2 kali klik kita bisa mendapatkan informasi apapun itu. Sangat luar biasa. Teknologi berkembang begitu cepat, bahkan kita tidak bisa mengimbanginya. AI membantu kita belajar, membantu kita bekerja, bahkan menyelesaikan masalah kita. Tapi saya ingin mengajak teman-teman bahwa teknologi boleh semakin pintar, semakin luar biasa, tetapi kita sebagai manusia janganlah hilang karakternya. Janganlah hilang karakternya. AI bisa membantu kita mendapatkan jawaban apapun itu. Tetapi dengan semangat conscience, tanggung jawab moral, kita perlu benar-benar mempertanyakan apakah jawaban yang diberikan itu sudah benar atau sudah baik. Teknologi potensi yang diajarkan di ADMI menuntut kita semua untuk menyelesaikan tugas pekerjaan bahkan lebih baik daripada teknologi yang kita gunakan. Kita boleh memiliki kemampuan yang lebih tinggi, tetapi kita tidak boleh mencapai keberhasilan dengan mengorbankan orang lain. Compassion mengajarkan itu, kepedulian sosial. Tantangan yang hadir membuat kita semua kadang-kadang capek, lelah, bahkan menyerah saja. Sungguh, itu saya pun pernah merasakannya. Tapi bagaimana komitmen yang diajarkan di ADMI mengajak kita untuk terus setia pada panggilan kita sebagai tenaga pendidikan, sebagai pendidik, sebagai peserta didik, mahasiswa, atau siapapun kita saat ini. Yang lain adalah bahwa dengan belajar, dengan membadankan leadership, kita diminta untuk mampu memimpin diri sendiri sebelum ingin memimpin orang lain. Teman-teman semua, sebagai lembaga pendidikan vokasi, ADMI tidak hanya membentuk manusia yang bisa bekerja. Lebih dari itu, kita dituntut untuk sama-sama membentuk manusia yang dapat dipercaya ketika bekerja. Tentunya pendidikan tidak bisa berjalan masing-masing. Tidak bisa pendidik sendiri, peserta didik sendiri. Ada kolaborasi di sana, di mana para pengajar, para pendidik menyiapkan strateginya untuk mendampingi, dan peserta didik, para mahasiswa sungguh mau terbuka, sungguh mau taat, sungguh mau dibimbing. Maka kolaborasi ini sungguh menjadi sebuah strategi yang sama. Maka keterbukaan, kerendahan hati, ayo kita bersama-sama berkolaborasi untuk itu. Saat ini kita merasakan kemerdekaan 81 tahun. Kita bebas melakukan apapun itu. Sungguh bebas. Tapi kita juga diminta bahwa di dalam kemerdekaan, kebebasan itu harus disertai dengan tanggung jawab. Ya, teman-teman bebas menggunakan teknologi ya, tapi kita harus sebagai pengguna bertanggung jawab.
Kita bebas berpendapat, mengkritisi, berkomentar, jawaban. Bahkan kita bebas menentukan, saya mau jadi apa, saya mau punya masa depan apa. Tetapi kita juga diminta bertanggung jawab atas pilihan itu dan atas kerja keras yang harus kita lakukan untuk sampai pada masa depan itu. Teman-teman, saya ingin mengajak bahwa ayo kita bersama-sama berkolaborasi kembali pada tujuan yang harus kita wujudkan bersama. Kita belajar bersama-sama secara terus-menerus, tentunya dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar formalitas. Kita sebagai tenaga pendidikan, Anda sebagai mahasiswa, kita belajar terus-menerus. Terus bagaimana bersikap jujur, disiplin, pantang menyerah. Bahkan yang paling menarik, kita harus berani mengambil tanggung jawab. Saya ingin menutup amanat pagi hari ini dengan satu kutipan yang selalu saya pegang dari Pontificator kita, Romo Cassius SE. Lebih baik menyalahkan diri daripada mengutuk kegelapan. Terima kasih dan selamat pagi.